Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita taati, kita muliakan pembina Masjid Sabilillah Bapak Romo Kiai Haji Mas'ud, Bapak Ketua Takmir Masjid yang tadi barusan saja menyampaikan sambutannya kepada segenap pengurus Jamiatul Qurra wal Huffaz baik tingkat wilayah maupun kabupaten maupun kota Malang, para santri-santri tahfidz Al-Quran, para hadirin-hadir sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Sabilillah. Pertama, saya pernah masuk ke masjid ini pada waktu ada MTQ mahasiswa. Kemudian ketemu sama Kang Hashim ya, Kang Hashim. Dan itu berjalan sampai sekarang. Para bapak dan para ibu sekalian, berbicara tentang Al-Quran itu tak ada habis-habisnya. Karena Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Al-Quran itu ibaratnya lautan yang penuh dengan berbagai macam kekayaannya. Kekayaan ini tidak bisa habis untuk satu generasi. Diambil lagi masih banyak lagi, diambil lagi masih banyak lagi. Oleh karena itu, berbicara tentang Al-Quran itu memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh misalnya Fakhruddin Ar-Razi mengarang satu kitab At-Tafsir Al-Kabir. At-Tafsir Al-Kabir itu membahas tentang Al-Fatihah saja sampai berpuluh-puluh halaman. Apalagi kalau seandainya pemahaman, apalagi kalau sudah menyangkut pemahaman Al-Quran Al-Karim, itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, orang membaca Al-Quran itu jangan dilihat dari segi lafalnya saja, dari segi literalnya saja, dari segi arti teks-teksnya itu saja. Apa yang ada di belakang teks itu justru lebih banyak lagi. Dan setiap orang mempunyai penemuan pemahaman-pemahaman, fahmun yu'tillahu ta'ala,
Kata Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu ditanya, apakah Rasulullah memberikan ilmu kepadamu ya sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidak diberikan kepada kita? Tidak. Hanya pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Setiap orang mempunyai latar belakang keilmuan masing-masing. Ada yang latar belakangnya itu ilmu-ilmu agama, ada yang latar belakangnya itu ilmu-ilmu Arabi, balaghah, ma'ani bayan dan badi'. Ada yang pemahamannya itu tentang kelautan, ada yang pemahamannya tentang atmosfer, ada yang pemahamannya tentang flora dan fauna. Bapak Ketua Takmir ini seorang dokter hewan ya Pak. Pemahamannya kalau melihat Al-Quran dari segi kehewanan akan menemukan satu pemahaman. Misalnya Al-Ibil, ya nggak tahu Bapak sudah meneliti Ibil belum Pak? Ya, jadi kenapa sih Ibil itu apa lehernya pun panjang? Ternyata itu bisa untuk mereview air yang sudah diminum, itu bisa direview lagi, diperbaharui lagi, sehingga akhirnya kuat untuk menjadi kendaraan padang pasir. Itu bagaimana itu bisa? Begitu juga teracaknya itu bisa tahan berapa derajat Celcius untuk bisa aman. Makanya di dalam Al-Quran kalau Allah berfirman afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Adanya kaifa itu menyuruh kita untuk berpikir, kalau perlu itu diteliti. Ya, kaifa. Yang tidak boleh kaifa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada waktu Imam Malik Ibnu Anas dinyatakan tentang istawa al-istiwa ma'lumun kaifum majhulun. Jadi tidak boleh orang bertanya tentang diri Allah dengan kaifa. Tapi kalau makhlukatun itu boleh. Jadi kalau setiap orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu kan ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu pengetahuan yang eksak. Yang eksak itu banyak sekali. Dan Al-Quran berbicara tentang kedua ilmu pengetahuan itu. Dan setiap orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mempunyai pemahaman sendiri terhadap apa yang dia baca dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Seorang dokter misalnya membahas tentang walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggak, ini makanan saya kata orang dokter ini. Yang bisa meneliti sampai sedetail-detailnya itu adalah orang-orang dokter. Begitu juga misalnya wasyamsu tajri li mustaqarrin hadzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarna manazil hatta 'ada al-urjunul qadim. Wasyamsu yanbaghi kullun fi falaki yasbahun. Ini adalah orang-orang yang ahli astronomi, orang-orang yang ahli angkasa luar. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli ilmu balaghah, yang ahli ilmu mantiq. Itu semuanya mempunyai makanannya sendiri-sendiri, mempunyai ajangnya sendiri-sendiri. Yang kalau setiap orang ahli ilmu pengetahuan itu membahas tentang apa yang mereka ketahui
dari Al-Quran Al-Karim dikumpulkan, maka itu betapa luasnya pengetahuan Al-Quran Al-Karim. Makanya kita harus berbangga bahwa Al-Quran Al-Karim adalah merupakan kitab suci umat Islam. Harus berbangga kita adalah hafidh Al-Quran. Harus berbangga kita itu adalah orang yang sekarang menekuni kajian-kajian Al-Quran Al-Karim. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan nuzul Al-Quran Al-Karim, maka yang perlu kita kemukakan di sini adalah tentang kondisi masyarakat Arab pada waktu Al-Quran belum diturunkan. Itu kondisinya luar biasa, dalam keadaan al-hadid, dalam keadaan yang terpuruk, luar biasa terpuruknya itu. Dalam keadaan ummiyin, tidak ada satu kreasi orang Arab yang bisa dibanggakan pada saat itu. Dari budaya, paling tidak itu tentang syair itu saja itu. Yang lain-lainnya tidak bisa dibanggakan. Mana bangunan-bangunan yang tinggi? Orang Ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu bisa dibanggakan. Wa fir'auna dzil autad, kalau autad itu dianukan sebagai piramid-piramid, bisa dibanggakan. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, bisa banggakan itu. Di Madinatul Ula, di Madain Saleh masih bisa kita lihat. Tapi kalau orang Arab itu sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan. Mana bangunan-bangunannya ada? Semuanya itu berada pada tingkat yang paling asor dewe. Saya kadang-kala berpikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab suci Al-Quran kepada bangsa yang sangat terbelakang dari segi ilmuwan, dari segi budaya, dan dari segi macam-macamnya itu. Dari segi keilmuan, mereka adalah ummiyin yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asyahru hakadha hakadha wa ma kunta tarju ay yulqa ilaikal kitab. Akhirnya saya berpikir, barangkali saja Allah ingin membuktikan kepada manusia sejagat, walaupun orang-orang Arab, bangsa Arab berada pada tingkatan yang paling bawah dari kehidupan kemanusiaan, tapi setelahnya Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka terjadi sebuah revolusi yang luar biasa. Revolusi akidah, revolusi akhlak, revolusi budaya, revolusi ilmu pengetahuan, dan macam-macam revolusi kemanusiaan itu saja. Tidak ada sebuah revolusi yang menyeluruh seperti itu sebagaimana apa yang kita temukan dari revolusi yang bisa revolusi Al-Quran Al-Karim. Revolusi akidah yang tadinya adalah merupakan adalah abadatul asnam wal awthan menjadi ibadullah. Maka yang tadinya itu orang-orang yang buta huruf menjadi para pendekar-pendekar, ulama-ulama yang luar biasa itu. Mereka yang tadinya itu adalah orang-orang yang terbelakang dari segi ilmu pengetahuan, mampu untuk bisa menjadi pembawa estafeta obor ilmu pengetahuan. Kalau bukan karena umat Islam, maka dengan kejatuhan Romawi, kejatuhan Parsi, mana mungkin ilmu pengetahuan mereka itu bisa dikembangkan,
oleh umat Islam yang datang setelahnya itu. Tidak mungkin. Bangsa kalau sudah jatuh, maka semuanya akan hancur. Pendidikannya hancur, budayaannya juga tidak bisa berkembang. Tapi berkat adanya Al-Quran inilah akhirnya semua unsur-unsur kehidupan itu akhirnya menjadi terbangunkan. Sama seperti hujan yang turun di atas tanah yang tadinya itu ngentak-ngentak, ngerti ya? Yang tadinya itu tandus, ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa tarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Itu seperti itulah Al-Quran turun di atas dataran yang begitu tandus, dan setelahnya itu muncul berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tanaman-tanaman yang indah-indah. Itu adalah revolusi Al-Quran Al-Karim. Ini luar biasa. Jadi seakan-akan Allah SWT ingin memperlihatkan kepada manusia seluruh dunia, inilah apa yang bisa kita, Al-Quran bisa mampu untuk bisa membangunkan manusia yang terkapar menjadi manusia yang bisa menciptakan satu peradaban, bisa menciptakan peradaban. Saya berpikir juga, kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia sampai 571 Masehi itu tidak dikirimi seorang Rasul. Antara diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir 6 abad lamanya itu Allah tidak mengirimkan seorang utusan pun. Berbeda dengan masa-masa lalu. Tsumma arsalna rusulana tatra. Tsumma arsalna rusulana tatra. Jadi begitu juga setelahnya Nabi ini terbunuh, ada lagi Nabi lagi, ada lagi Nabi lagi, ada lagi Nabi lagi. Kadang-kala dalam satu masa itu ada 2 Nabi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Itu satu masa saja itu kirimi. Saya berpikir Allah sengaja untuk melakukan seperti itu agar supaya memberikan pelajaran bagi umat manusia. Demikianlah kalau seandainya Allah tidak campur tangan di dalam urusan kemanusiaan, yang terjadi adalah kezaliman manusia atas manusia. Yang terjadi adalah manusia akan bertindak sewenang-wenang. Yang terjadi adalah bahwa manusia akan melakukan sekehendak mereka itu sendiri. Luar biasa itu. 6 abad, biarin saja itu. Saya juga berpikir juga, kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu rasul, tidak menurunkan satu kitab? Karena Allah ingin membelokkan kenabian. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW, kenabian itu hanya milik orang-orang Bani Israel. Coba, Allah merawat Nabi Muhammad itu tidak diutus, tidak dilahir-lahirkan, biarin aja. Orang Bani Israel yang berperang. Coba Nabi Ibrahim itu punya anak itu 2. Yang satu Nabi Ismail, yang satu Nabi Ishak. Nabi Ismail enggak mempunyai anak seorang nabi lagi, enggak. Rupanya Allah membiarkan keturunan Nabi Ismail itu enggak dibiarkan untuk menjadi nabi. Sampai Sayyidina Walid Adnan
sampai Adnan. Wa Adnan bila raib 'inda dzawil ulumin nasabiyah. Yang Allah berikan itu adalah dari Nabi Ishaq, wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Nabi ibnu Nabi ibnu Nabi. Nabi Yusuf ibnu Nabi Yaqub, Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Coba, itu semuanya itu adalah orang-orang Bani Israel. Jadi Nabi Yaqub mempunyai anak 12. Ada kelompok anak-anaknya yang akhirnya menjadi raja-raja. Ada kelompok anak-anaknya yang menjadi para nabi, ya, anbiya Bani Israel. Itu sampai mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yusuf. Kemudian setelahnya itu ada lagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sya'ya, Nabi Irmia, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu semuanya adalah orang-orang dari para anbiya Bani Israel, anbiya Bani Israel. Tapi setelahnya Allah membiarkan orang-orang Bani Israel, mereka dituntun oleh para nabi-nabi itu, semakin hari semakin tidak karu-karuan. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Yaqtulun, membunuh nabi-nabi itu. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir saja dibunuh. Orang-orang Yahudi itu, Nabi Irmia, Sya'ya itu ditahan dan lain sebagainya. Kelihatannya bahwa Allah ingin membiarkan, silakan orang Bani Israel seperti itu. Dikasih banyak ulama, dikasih banyak kiai, malah tidak bersyukur. Dikirimi para nabi-nabi itu. Para nabi itu ibaratnya adalah merupakan satu lentera. Para alim ulama adalah lentera di masyarakat. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah yang telah mengirimkan kepada mereka para nabi-nabi itu. Akhirnya Allah menganggap, wah ya sudah kalau begitu, ini masanya harus berubah. Kenabian tidak bisa lagi diserahkan kepada Bani Israel, karena Bani Israel itu sudah gagal dalam menghadapi ataupun di dalam menerima utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, sekarang bagiannya ditarik menuju ke putra-putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail kawin sama suku Jurhum, punya anak sampai 11 atau berapa 12, terus saja sampai kepada Sayyidina Walid Adnan, ya. Kemudian terus sampai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah yang akhirnya punya 10 anak. Di antaranya adalah Abdullah. Abdullah inilah yang akhirnya menjadi korban daripada nazarnya Abdul Muttalib itu. Karena Abdul Muttalib pernah berurusan dengan orang-orang Quraisy. Nah, yang menemukan sumber Zam-Zam itu Abdul Muttalib. Akhirnya kata Abdul Muttalib, kalau seandainya saya punya anak 10 lelaki, saya akan korbankan satu saja buat dikorbankan, disembelih maksudnya itu. Wah, pada waktu mau menyembelih, siapa dulu yang harus disembelih ini? Wah, harus diundi. Pada waktu diundi yang keluar itu Abdullah. Yang keluar adalah Abdullah. Pada waktu ditanyakan sama seorang kahinah dari dukun, jangan dibunuh. Lagi harus diganti dengan 10 ekor onta. Kemudian diundi lagi, yang keluar namanya Abdullah lagi. Keluar nama Abdullah. Sampai 10 kali yang keluar adalah Abdullah. Siapa yang menunjukkan bahwa yang akan keluar itu adalah nama Abdullah? Itu kalau secara kemanusiaan itu enggak ketemu, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, akhirnya setelahnya itu ya sudah, karena tidak boleh dibunuh, yang disembelih adalah onta itu. 100 onta dikorbankan demi Sayyid Abdullah. Nah, setelahnya itulah maka Sayyid Abdullah dipanggil untuk dikawinkan dengan Siti Aminah. Sebelumnya ada seorang perempuan yang sangat tertarik dengan ketampanan Sayyid Abdullah itu. Biasanya Sayyid Abdullah itu berlalu di situ, ditungguin di situ itu. Ingin agar supaya Sayyid Abdullah itu miliknya dia sendiri. Tapi Sayyid Abdullah masih, ya nantilah, masih. Begitu mendengar Sayyid Abdullah dikawinkan dengan Siti Aminah, perempuan itu masih menunggui. Kata Sayyid Abdullah, gimana? Ada apa? Sudah, saya enggak mau lagi. Karena aku melihat di wajahmu itu ada sinar. Aku ingin memiliki nur itu. Tapi ternyata yang berbahagia adalah Aminah. Ya sudah, saya enggak mau lagi. Itulah para hadirin-hadirat sekalian, bagaimana peralihan dari kenabian bangsa Israel menuju kepada bangsa Arab. Dari bangsa Israel, dari bangsa Arab. Inilah hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasadan min 'indi anfusihim. Orang-orang Yahudi di Madinah yang tadinya itu sudah menanti-nanti kehadiran seorang nabi akhir zaman, karena di dalam kitab alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mereka tahu semua itu. Alladzina amanu ya'rifunahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka itu sendiri, bahkan lebih daripada itu. Tapi kenapa pada waktu yang datang ke Madinah itu adalah Muhammad ibnu Abdillah, mereka tidak rela kenabian itu dirampas, katakanlah begitu, oleh bangsa Arab. Hasud saja itu, hasud daripada orang-orang Yahudi. Kenapa bukan dari marga kami? Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Istafaina min ibadina. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dan ila akhir ayat sampai thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kita ini adalah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi kitab-kitab, mewarisi kitab akhir zaman. Kan luar biasa. Para hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat tentang pengutusan Nabi dengan Al-Quran Al-Karim, dengan pengutusan para nabi-nabi terdahulu dengan kitab-kitab sucinya itu, kita bisa menangkap bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang hebat, kitab yang komplit, syamilun, kamilun, salihun likulli zamanin wa makan. Syamilun cakup, kamilun sempurna, salihun likulli zamanin wa makan. Bisa saleh, bisa patut untuk sepanjang zaman. Karena apa? Terkait dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenabian Nabi Muhammad itu bukan lagi untuk satu kelompok tertentu, satu kaum tertentu, satu bangsa tertentu. Tapi kenabian Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Rasulullah ilaikum wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kitab suci Al-Qur'an itu sangat berbeda dengan kitab-kitab suci pada masa lalu. Pada masa lalu itu paling-paling ya suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim, suhuf itu aja tuh, lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa, ya Nabi Musa ada Taurat ya. Pada masa-masa yang lalu itu ya ada suhuf-suhuf yang sedikit-sedikit ya. Qad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nas. Ada yang membedakan antara nabi dengan rasul. Kalau rasul itu pasti ada kitabnya. Dalilnya itu laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nas. Nah, pada masa lalu pengutusan para nabi itu hanya bersifat lokal, lokalitas saja itu. Wa ila 'adin akhahum huda wa ila thamud akhahum salihah wa ila madyan akhahum syu'aiba. Itu hanya untuk kaum tertentu saja itu. Makanya tidak dibutuhkan kitab yang besar, hanya ketauhidan, akhlak, ya syariat yang sedikit lah, syariat yang sedikit. Karena memang kebutuhannya tidak begitu besar. Kebutuhannya masih kecil, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yang penting ibadah kepada Allah. Mereka itu sholatnya juga sholat kalau saat siang, pagi hari dan sore hari saja. Akhlaknya yang bagus, ya itu saja itu. Ya. Tidak sebagaimana Al-Quran Al-Karim. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ini umatnya itu umat yang dari segala penjuru dunia, dari seluruh aqwam, Arabihim wa ajamihim. Mohon maaf. Maka oleh karena itu isi kandungan Al-Quran itu juga menyeluruh. Isi kandungan daripada kitab-kitab suci sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, itu direngkuh semuanya, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Hal-hal yang paling penting ya, paling penting dari kitab-kitab, isi kandungan kitab-kitab sebelumnya itu sudah di cover oleh kitab suci Al-Quran Al-Karim. Musaddiqan lima baina yaday. Musaddiqan lima baina yaday. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui tentang kitab-kitab suci sebelumnya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itu berarti ada di dalam kitab Zabur. Ya. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf. Itu adalah isi kandungan daripada kitab-kitab suci sebelumnya, itu di cover dengan baik oleh Al-Quran Al-Karim. Hanya saja Al-Quran itu bersifat muhaiminan alaih, mengawasi. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak benar karena diselewengkan, yuharrifuna al-kalima mim ba'di mawadhi'i, yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i, dirubah, redaksinya dirubah, isinya juga dirubah. Yaitu enggak benernya orang-orang masa lalu itu.
Nggak benarnya orang-orang masa lalu, para rohban, ahbar, itu mereka mau-maunya, berani-beraninya merubah itu. Allah sudah memberikan satu ancaman. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Zaman sekarang ini kalau seorang sarjana, ya, seorang sarjana mengambil makalah orang lain di copy paste, atau di sini berlaku nggak copy paste pada sarjana masa sekarang ini? Suruh bikin makalah, bikin tesis, bikin apa, ngambil makalahnya orang lain, diaku sebagai tulisannya dia sendiri itu. Ini sekarang ini kalau ada sarjana begitu, apalagi pada tingkat tesis ataupun tingkat doktor, nggak akan diakui lagi itu kalau ketahuan bahwa dia. Karena sekarang sudah ada mesin yang canggih sekali. Kalau seandainya ada satu uturohah doktorah, ya, kalau ada satu disertasi doktor, itu isi kandungannya itu bisa ditelusuri mana yang betul-betul asli, orisinil, mana yang mengambil dari yang lain, berapa persennya itu bisa tahu sekarang itu. Luar biasa itu. Ada satu alat yang canggih sendiri itu. Berapa dia nukil dari buku yang lain, berapa yang merupakan dia hasil kreativitas dianya sendiri. Kalau seandainya dia copy paste dari yang lain dan dia mengatakan bahwa ini adalah tulisanku, wah, bisa habis itu. Dianggapnya sariqah, ya, dianggapnya sebagai. Lah ini orang Yahudi, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila. Itu merupakan salah satu kezaliman, kejahatan ilmiah, kejahatan aqdiyah, kejahatan ilmiah. Oh, dia punya dia sendiri kok dianggap bahwa ini adalah milik Allah. Ya, tulisannya mereka sendiri bahwa ini adalah milik Allah, agar supaya liyashtaru bihi thamanan qalila, agar supaya peran mereka di masyarakat masih tetap tertinggi. Thamanan qalila, agar supaya mereka yang menjadi pangkatnya tinggi masih tetap tinggi apa segala. Ini adalah merupakan kecerobohan daripada para pendeta-pendeta orang Yahudi, pendeta orang Nasrani itu. Bersyukurlah kita selaku kaum muslimin di sini di Malang, sebagai orang yang pecinta Al-Quran. Kalau saya melihat orang Malang ini termasuk dari sekian banyak provinsi ataupun kota yang kecintaannya kepada Al-Quran itu paling tinggi nih, orang Malang ini. Karena dulu kiai saya, Kiai Mufid Mas'ud, Kiai Ahmad Munawir, hampir tiap bulan Sya'ban itu datang ke Malang. Itu tiap hari semaan sampai akhir Sya'ban. Luar biasa kan. Beruntunglah kita punya seorang alim besar, Mbah Basari Alwi, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat bersama dengan kita semua itu. Orang tua kita semua itu. Beruntunglah kita banyak hufadz Al-Quran Al-Karim yang dengan banyaknya pesantren tahfidz Al-Quran, dengan banyaknya hufadz Al-Quran Al-Karim, ini akan bisa meyakinkan tentang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat ini surat Al-Hijr. Jauh sebelumnya Al-Quran itu diturunkan secara tuntas, kan masih periode Makkah.
Tapi Allah betul-betul sudah meyakinkan kepada para pembacanya, inna kami nahnu dhamirul fasl nazalna, diulangi lagi nanya itu, adzikra wa inna, 4 lagi, lahu taqdimul jar wal majrur, la 6, lam takkid lagi, hafizun adalah jumlah ismiyah yang menunjukkan arti thubut wal luzum, ada 7 muakkidat, ya, muakkidat, luar biasa itu. Kata ahli balaghah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan dhamir jama', inna nahnu, sebagian mengatakan itu adalah litta'zim, tapi sebagian mengatakan itu ada keterlibatan selain Allah. Siapa itu keterlibatan si Allah? Ya siapa saja, malaikat, para nabi, para hufaz Al-Quran, para mufassirin, dan para ulama-ulama. Mereka itu adalah garda terdepan, ya, para ahli qiraat, para ahli Al-Quran Al-Karim, garda terdepan di dalam menjaga daripada orisinilitas kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sudah jam berapa ini? Ngomong kemana-mana. Baiklah para bapak sekalian, kalau saya ngomong secara bebas begini ya nggak karu-karuan kemana ya. Saya menulis satu tentang keistimewaan Al-Quran ya, bagi adik-adik yang hafal Al-Quran Al-Karim. Kalau mau nulis silakan ya, tentang keistimewaan Al-Quran. Saya tulis sampai baru 40 ya, baru 40 tentang keistimewaan Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran itu tidak membosankan. Nggih para ibu sekalian, jenengan maos Fatihah saben dinten sampai ping pinten coba? 17 kali. Pernah boten panjenengan niku kok sampai bosen maos Fatihah? Enggak ada. Bahkan orang yang semakin cinta kepada Al-Quran semakin boten bosan. Imam Syafi'i niku nek biasa 1 hari niku 1 kali khataman. Nek bulan puasa Ramadan niki 2 kali khataman. Sahabat Utsman napa malih? Wah, pinter khataman niku. Semakin tertarik, semakin menikmati itu. Jadi cinta, alamatnya wong cinta karo Al-Quran inggih punika semakin membaca Al-Quran semakin menikmati. Ini satu ya, tidak membosankan. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhum dalilun liqalbi 'inda jahri wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri. Dan yang kedua, membaca Al-Quran itu bersifat ibadah. Panjenengan nek maos Al-Quran iku boten boten dihitung per surah ataupun per ayat ataupun per kalimat, tapi per huruf. Per huruf itu diregani karo Gusti Allah sampai 10 kali pahala itu. Jadi kalau seandainya ada benda yang murah meriah, maka akan dihargai berdasarkan ton, berdasarkan kuintal, berdasarkan kilo. Seperti orang beli pasir, nggak ada beli pasir itu 1 gelas, nggak ada itu. Beli pasir ya 1 truk, beli berapa gitu ya. Tapi kalau benda itu mahal, maka dihitung per gram. 1 gram itu bisa sampai 400 real, coba 400 real, berapa juta? Minyak misik itu, fa innal miska ba'du tamin ghazali,
Ba'du Tambil Ghazali kata. Itu satu. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Berbeda dengan orang membaca hadis. Orang membaca hadis, ngaji hadis ya angsal pahala lah. Tapi kalau maos Al-Quran niku per huruf niku dipun pahala. Paringi pahala dari Gusti Allah 10 kali pahala. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu berisi 323.000 ya, 347 atau berapa tambahan itu 300, tergantung bagaimana caramu. Kalikan saja itu ya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah satu amal ibadah yang paling efektif untuk bisa menimba pahala itu. Oleh karena itu sing paling apik, sing paling bagus tumrape tiang-tiang ikan sampun sepuh niku maos Al-Qur'an mau terus menerus hatam balik maning maos Qur'an mal hatam balik maning diniati ngangge keberkahan anak lan putu niku mau. Nah tiang sepuh nika kan boten sampun boten enten pekerjaan pun maos Al-Qur'an mawon dari awal sampai akhir diniati itu Gusti Allah kelawan wawasan Al-Quran menika kula kepengin agar supaya anak putu kula yang menjadi anak-anak yang salihan dan salihat niku mau niku dongae wong tua niki insyaallah ta'batul walidi liwaladi niku mau kata pahalae panjenengan nek donga suwise khatam Quran niku mustajab. Sahabat Anas bin Malik menawi badhe ngatamake Quran ngumpulake dulur-dulure ngumpulaken anak-anake anak cucu ayah pada sami mawon kados dene wong sing bekerja pada satu instansi begitu akhir bulan dapat gaji. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran begitu selesai ya Allah kula sampun maos Al-Quran kalam panjenengan kula mugi-mugi njaluk kalau panjenengan mugi-mugi lah mugi-mugi pun apa maos. Yang tiga adalah bahwa Al-Quran itu kitabu hidayatin wa i'jazin. Kitabu hidayatin wa i'jazin. Kitab hidayah dan kemukjizatan. Luar biasa kan? Ya, artinya pada diri Al-Quran itu ada unsur kemukjizatannya itu. Kalau mukjizat pada masa lalu Nabi Musa kemukjizatnya pun apa? Tekan. Nah tekan niku dipukulaken dumateng pun apa akhirnya dumateng watu-watunya mencurat wonten apa air. Kalau dilemparkan menjadi ular. Kalau dipukulkan di segara, segaranya menjadi terbelah. Sekarang mana itu? Enggak ada, sudah enggak ada lagi. Kalaupun ada orang yang menyimpan tongkatnya Nabi Musa, enggak akan jadi seperti itu. Karena yang megangnya lain. Berbeda dengan itu sudah habis. Nabi Isa itu anni qad jitukum bi atim anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'atil tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ahyal mauta bi idznillah wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tatakhirun pun niku boten wonten niku. Sampun ditelan zaman. Karena mukjizatnya bersifat hissiyah, berbentuk fisik, ya. Kalau nabinya sudah nggak ada, ya sudah. Orang Nasrani yang datang setelahnya nggak bisa lagi melihat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sampai sekarang menjadi kemukjizatan yang terbesar, mukjizat maknawiyah yang tidak ada seorang pun yang akan bisa mampu untuk menandingi Al-Quran Al-Karim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Coba datangkan semisal Al-Quran, enggak ada. Jin manusia enggak ada juga. Turunkan lagi am yaquluna naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyat. Bad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sudahlah kalau sudah enggak bisa 10 surat saja. Isinya apa saja ambural itu enggak apa-apa.
Tapi masih bisa, belum ada yang bisa lagi. Apa yaquluna aftal qul fatu bi suratin mithli wa umar istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sampai akhirnya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hajar. Jadi hidayatun wa i'jaz. Kalau seandainya Al-Qur'an itu yang berperan adalah hidayahnya saja, itu sudah cukup menjadi satu kitab terbesar. Apalagi kalau seandainya Al-Quran itu fihi hidayatun wa i'jazun. Ya. Sudah. Berikutnya adalah Al-Quran itu adalah syifa'un. Qul ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa hudan wa rahmat. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wah, luar biasa itu. Kalau seandainya kita menerangkan ya qad ja'atkum mau'izatun, berarti orang itu dalam keadaan kebodohan, perlu dimau'izahi. Wa syifa'ul lima fis sudur, berarti orang-orang pada saat itu adalah penuh dengan penyakit-penyakit hati, kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kekikiran, kesombongan, ketamakan dan lain sebagainya. Itu obatnya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi juga bisa untuk pengobatan-pengobatan yang bersifat fisik, ya, bersifat fisik. Menawi santri wangsul tenggriya masing-masing, wonten nyaluk apa damu apa didamu ning jamun karo Fatihah mawon. Lamun waras alhamdulillah mboten waras ya. Ya betul napa. Fatihah mawon pokoknya. Karena Fatihah niki kumpulannya Al-Qur'an di ibaratnya lamun ibaratnya pun apa nggih? Lamun anu ka lubnya itu, intisari daripada itu. Wa semawon Al-Fatihah iya kan abdu iya kan nasta'in ping 11 wis sing ikhlas sing penting ya. Kamane sahabat niku wonten kados ngoten niku. Ana Sayyidul Hayy la taghathul aqrab. Dicokot karo apa aqrab niku. Akhire didamoni karo surah Fatihah sedang waras niku. Ya dados niki salah satu di antara obat penawar, baik penawar yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Pripun Kang Hasyim? Pripun? Sampun cekap nih. Kula anu mau niki menjaga diri dari sihir dan jin. Berikutnya adalah memberi syafaat. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kitab untuk seluruh manusia, ya. Terus berikutnya kandungannya komplit. Akidahnya, ada syariahnya ada ibadah, ada muamalah, ada jinayah, ada munakahat ya. Ini bagus juga. Ya insyaallah nanti akan saya terbitkan ini keistimewaan Al-Qur'an, ya. Buku kula kan sampun anu niki Oase Al-Qur'an 1 2 3. Terus munabarek renungan kalam langit. Enten malih sing terus kathah lah niki rencana badhe keistimewaan Al-Qur'an. Kandungannya komplit. Pahalanya bisa ditransfer. Waduh. Maca Quran, Allahumma balligh wa usil thawaba ma qara'nahu wa nur ma tarawnahu min surati Yasin min surati Al-Qur'an Karim hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan minka syamilah ila hadratin nabi thumma ashabihi wa dzurriyyati thumma ila ruhi abawayya walidayya, kepada kedua orang tuaku. Insyaallah wis teka. Nek boten teka ya boten laporan, boten napa-napa. Ibnu Taimiyah sing sering membid'ahkan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sing sering membid'ahkan, itu malah justru berpegangan bahwa ihda'u thawabil qiraatil mayyit itu wusul. Coba, luar biasa kan? Wusul. Apa bedanya dengan sedekah? Apa bedanya dengan haji? Apa bedanya dengan umroh? Apa bedanya dengan sama-sama ibadah? Ya, cari Mbah Yai kula, Mbah Umar Abdul Manan pernah menawi tiyang sampun maos Al-Qur'an, berarti kan sampun dijamin karo Gusti Allah angsal pahala.
Terus gila ingkang sampun angsal pahala niki berdoa karo Gusti Allah. Pahala ingkang panjenengan janjiaken dhateng kawula niku monggo dipun kirimaken dumateng orang tua kula. Dumateng abah kula. Ya, terserah Allah, ya. Terserah. Transfer pahala melalui baca Al-Qur'an. Pulanya orang yang punya anak hafal Quran, alhamdulillah niku bagus. Rajulun shol, waladun shalih yad'ulah. Insyaallah mungkin panjenengan negada ibu-ibu, bapak-bapak ingkang gadah anak-anak sing hafal Quran, insyaallah panjenengan akan dikirimi pahala maca Quran terus-menerus. Wah. Bulannya aja tanggung-tanggung nomos apa. Yang penting setiap keluarga, kalau bisa setiap keluarga ada orang yang bisa hafal Quran Al-Karim. Terus Al-Quran itu bisa meninggikan martabat seseorang dan juga bisa menganjlokkan martabat seseorang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Banyak orang-orang yang hebat-hebat itu karena Al-Quran. Ya. Keberkahannya luar biasa itu. Al-Quran itu. Berikutnya adalah nilai sastranya lebih tinggi, redaksinya sedikit tapi kandungannya luar biasa. Ya, walakum fil qisasi hayatun, walakum fi al-qisasi hayatun, 4 kalimat. Tapi kalau diurai panjang sekali itu. Bagi kamu sekalian di dalam pemberlakukan qisas ada kehidupan. Itu bagaimana itu memberikan? Yaitu utitu jawami'al kalim. Kata Nabi, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan min qabli. Utitu jawami'al kalim. Kanjeng Nabi mawon niku dipun anugerah dening Gusti Allah itu jawami'al kalim. Artosé redaksinya itu sedikit tapi isinya itu bagus. Nilai-nilainya abadi. Ya. Baik ya, nilai abadi sampai hari kiamat, ya. Mudah redaksi Al-Qur'an bisa lentur. Al-Qur'an zalulun dzu wujuhin, ya. Terus harus dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Enggak boleh orang baca Quran seperti orang baca Quran, baca Quran. Orang baca tajwid, orang baca hadis, ya baca hadis saja itu. Jangan sampai karena dia itu orang yang hafal Quran apa segala baru baca hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Kalesan wong baru keluar dari pesantren tahfidz Al-Qur'an baca apa namanya itu hadisnya pakai ilmu tajwid. Termasuk rukun iman. Salah satu di antara iman kepada Allah. Mengingkari satu huruf bisa menjadi kafir. Bisa dijadikan mahar. Ya. Kalau ada seorang hafidz masih muda mau kawin enggak berani. Tapi maharnya pakai ta'lim Al-Qur'an mawon, ta'lim Quran. Jadi mau sakun Quran dibatang kenapa? Calon istri itu. Fa'atai faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi enten sahabat boten enggak ada pun apa-apa pengen kawin. Lagi para hufaz Al-Qur'an Karim. Modalnya apa? Enggak ada apa-apa. Hal ma'aka syai'un minal Qur'an, kata Nabi, kamu punya hafalan Quran? Iya, Pak. Ma'i suratu kadza. Ya sudah. Faqad mallaktukaha bima faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an Al-Karim. Ya, terus bisa menjadi mahar itu. Ilmu-ilmu keislaman itu muncul daripada Al-Qur'an, ilmu balaghah, ilmu macam-macam itu berasal dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemujizatannya itu sepanjang zaman. Terus menerus itu. Di antaranya adalah kemudahan menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Sekarang sudah banyak anak di bawah 10 tahun sudah bisa hafal Quran. Sekarang sudah ribuan anak yang sudah hafal Quran. Luar biasa. Ada enggak orang yang perlombaan menghafalkan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45? Ada enggak? Jarang ya. Ini Al-Quran dalam mudah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Di dalam Fathul Qadir termasuk di dalamnya adalah mudahnya menghafalkan Al-Quran.
ingkang kula takjub ya. Enten wong ajami masih belum mengerti tentang faedah menghafalkan Al-Quran. Yang dia hafalkan juga dia tidak ngerti. Berani-beraninya mau-maunya dia tuh ngapalin Quran. Anak-anak kecil itu tiap hari suruh ngapalin Quran, mau saja itu, nggak pernah menolak itu. Luar biasa kan. Ilmu syahadah artinya apa? Kitab agung. Kitab Al-Quran adalah kitab yang agung karena merupakan kalam dari zat yang agung, diturunkan pada malam yang agung, Lailatul Qadar, diserahkan kepada Nabi yang agung melalui perantaraan malaikat yang agung, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu. Demikian Allah itu mengagungkan kalamnya itu. Dipilihnya malam yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Diturunkan malaikat Jibril wa Mikail fa innahu nazzalahu ala qalbika sayyidul malaikah. Ditaruhnya juga di tempat yang agung, yaitu di Lauh Mahfuz. Teruskan kepada Nabi yang agung, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Memuat isyarat keilmuan. Ilmu macam-macam itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim, baik secara isyarat. Semua kelompok Islam mendapatkan legitimasinya dari Al-Quran. Orang Syiah mengatakan bahwa ada akidah saya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Semuanya merasa merasa memiliki legitimasi dari Al-Quran Al-Karim. Penuh keberkahan. Nah, ini berbicara tentang keberkahan Al-Quran itu, keberkahannya luar biasa. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna fa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Mubarakun. Cara wong ngaji, kalau seandainya Al-Quran ataupun ada isim nakirah, maka berarti itu menunjukkan syamil. Apa saja keberkahan, kebaikan yang menetap pada sesuatu, hingga pada tempat-tempatnya menjadi berkah, hingga menjadi orang-orangnya menjadi berkah, hingga menjadi ilmu-ilmunya berkah, menjadi rezeki-rezekinya menjadi berkah. Kitab pemersatu kaum muslimin, enggak ada. Kaum muslimin sedunia itu hanya bisa disatukan oleh satu, adalah melalui Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah melalui Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga ada seorang Perdana Menteri Inggris dahulu, kalau seandainya yang bisa mempersatukan umat Islam sedunia itu adalah inilah kitab ini. Kalau tidak ada kitab ini, di hadapan parlemen Inggris sampai mengatakan demikian, kami tidak bisa mengalahkan kaum muslimin selama mereka itu masih ada di hadapan mereka itu adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Coba ya, ada orang demonstran membakar kitab suci Al-Quran, melecehkan Al-Quran, seluruh dunia Islam akan marah. Luar biasa itu ya. Bisa memberi rahmat bagi yang menghargainya. Penafsiran Al-Quran itu tidak pernah ada habis-habisnya ya. Ada yang membagi ilmu itu menjadi 3, nadija wahtaraqa, matang dan terbakar. La nadija walahtaraqa, tidak matang dan tidak juga terbakar, yaitu ilmu tafsir itu. Ilmu tafsir itu ilmu yang tidak pernah matang dan tidak pernah ada terbakarnya itu. Ada saja itu hal-hal yang Allah berikan futuh kepada orang-orang mufassir untuk bisa melampiaskan ya kehebatan ilmiahnya itu kepada kita. Ya, saya kalau baca kitab tafsir, ini tidak ada dalam tafsir ini. Baca tafsir ini, ada juga. Ya. Kitab tarbiyah terbesar. Ya, tarbiyah terbesar yang Al-Quran bisa menciptakan satu generasi yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi salah satu daripada keistimewaan Al-Quran, dengan Al-Quran itu
Umat yang dimana Al-Quran diturunkan kepada mereka menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang pernah lahir di persada bumi ini. Kita harus berbangga dengan itu, ya. Al-Quran juga merupakan kitab kecil. Ada dua kitab besar. Ada dua kitab. Satu kitab kecil, mushaf, yaitu kitab yang besar, yaitu alam semesta. Ya. Kalau seandainya jin dan manusia mengerahkan kemampuannya untuk mendalami dan mengetahui seluk-beluk isi yang ada di dalam Al-Quran, kan nggak akan bisa. Sama seperti apabila seluruh orang-orang yang hebat itu disuruh meneliti tentang kandungan alam semesta, itu enggak akan ada, ya. Karena itu ilmu Allah. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahr, dan lain sebagainya. Saya kira waktunya sudah habis, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan saya mohon maaf atas semua ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.